Bismillahirrahmanirrahim. Oke, podcast Eskul SMP Muhammadiyah 18 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Nah, today kita ngobrol dengan IPM-nya Eskul. IPM dari SMP Muhammadiyah 18 Surabaya. Di sini saya sudah bersama dengan Mas Widi. Mas Widi ini berarti panggilannya Dio. Ya. Lalu juga dengan Samban Danus, dipanggil Danus, iya benar ya? Nah, oke. Di sini kita sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita kenalan dulu nih tentang IPM-nya Eskul. Emang IPM-nya Eskul ini apa sih yang ingin diforkan itu, apa mungkin deskripsinya apa ada yang bedain antara IPM tahun ini dengan yang tahun kemarin, seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dio dari kelas 9. Nah, aku sendiri di IPM sebagai ketua dari IPM. Terus kalau yang bedain dari IPM tahun ini sama yang kemarin itu cuman dari ini aja sih, anggota sama pembinanya. Oke, jadi Dio ini sebagai ketua IPM-nya Eskul. Baik. Sedangkan Danus sebagai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Danus, aku kelas 9 di IPM ini. Aku jadi ketua di bidang KDI. KDI itu kepanjangan dari apa ya? Lupa deh aku karena udah lama nggak ngumpul lagi IPM. Pokoknya tentang kayak apa ya? Kayak agama-agama Islam gitu loh, dan dakwah kajian. Aku ketuanya. Nah, bedanya tahun ini sama tahun yang kemarin itu kan ini nggak bisa kayak rapat bareng, langsung tatap-tatapan bareng, karena kan ada pandemi. Yeah. Terus apa lagi ya? Terus kita ngerjain program kerja itu kayaknya itu apa ya? Susah gimana gitu, karena ada pandemi ini. Baik, jadi di sini Danus sebagai ketua dari KDI. KDI itu kalau singkatannya apa tuh? Bidang dakwah Islam. Iya. Kajian. Oh, kajian dakwah Islam. Baru ingat. Kajian dakwah Islam. Baik. Dan dia sebagai ketuanya, berarti di sini di bawahnya ada divisinya ya, Dio. Dan mungkin Dio bisa ngenalin divisinya, bidang-bidangnya apa aja? Kalau di IPM sih dinamainya bidang sih, Pak. Jadi kalau di IPM itu ada, saya ingatku 5. Ada PIP, terus ada KDI, ada KWU, terus ada apa lagi ya? KDI, KWU, PIP, terus perkaderan, sama satu lagi apa ya? Asbo. Oh iya, sama Asbo. Berarti KDI, KWU, PIP, perkaderan, sama Asbo. Ada 5. Baik, ada 5 nih. Nah, coba mungkin yang bedain antara bidang satu dengan bidang yang lain apa? Bedanya mungkin kayak bidangnya Aspo, KWU, KDI seperti apa aja? Bedanya sih ini program kerjanya beda-beda setiap bidang. Jadi setiap bidang punya program kerja beda, terus ada kayak khusus, misal Asbo khususnya ke ini, terus PIP khusus buat ini gitu. Oke, jadi memang program kerjanya pasti beda. Ingat kira-kira mungkin satu program dari divisi itu bisa disebutin, misalnya program. Kalau dari PIP itu kayak misal yang megang IG IPM. Jadi kalau aktif di sosmed itu bidangnya PIP. Terus?
Bidang yang lainnya? KDI silakan Danus. Jadi itu, jadi kita tuh kayak tiket sekolah, terus bikin jadwal Asmaul Husna, bikin jadwal apa ya, murojaah. Bidang yang lain mungkin bisa disebutin apa aja? Jadi Kalau- udah disebutin apa? Bidang Kalau yang lainnya. Asbu itu dia bagian kayak misal olahraga, tentang olahraga kayak gitu. Kalau ada 17-an gitu, jadi yang nyiapin dari Asbu. Kalau KWU itu dia itu tentang apa ini? Kayak Ya. tentang koperasi. Jadi KWU kayak jual. itu apa, jual-jual. Jadi kita biasanya itu KWU tuh disuruh kayak jualan di itu loh, e-store. Kan kita ada e-store. Ya biasanya itu yang jaga itu KWU. Terus kayak buka usaha di e-store itu KWU. Jualan gitu. Kan kewirausahaan. Jadi kan apa kayak berbau dengan bisnis-bisnis gitu. Baik, itu adalah salah satu program dari tiap bidang itu ya, program kerjanya. Nah, untuk anggota IPM itu sendiri, itu apakah anggotanya itu terdiri dari anak kelas 9 atau kelas 2 dan kelas 1 atau bagaimana? Kalau IPM yang sekarang itu masih dari kelas 9 sama kelas 8. Jadi untuk kelas 1 dijadikan sebagai apa? Menyebutnya sebagai apa? Sebagai anggota. Kalau di kelas 1 sih masih belum join di IPM sih. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi itu kita mau open recruitment buat anak kelas 7. Oke. Untuk berarti ini akan ada kegiatan seperti rekrutmen untuk kelas 7-nya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit rekrutmennya bagaimana nih? Apakah lewat online atau lewat web lainnya atau bagaimana? Kalau tahun ini karena kita kan juga lagi ada pandemi ya, jadi kita maunya lewat online pakai kayak Google Form gitu. Jadi anak kelas 7 itu kayak ngisi form. Ya, jadi di formnya itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan seputar IPM. Oke. Nah, di masa pandemi ini kan kegiatannya IPM kan pasti terhambat. Kira-kira mungkin untuk saat ini di pandemi ini kegiatan apa yang akan diforkan sama IPM? Ya, kalau mungkin bulan ini ya, itu kita mau bikin event kayak misal tentang apa ini e-sport, itu khusus buat anak-anak SD sih. Jadi kayak misal hafalan atau ngaji, terus habis itu membuat poster yang unik kayak gitu, kayak lomba gitu. Untuk bulan ini ya. Kalau bulan sebelumnya apakah sudah pernah ada kegiatan? Kalau bulan sebelumnya kita masih belum ada sih. Baru rencana buat bulan ini. Nah, untuk ini biasanya kan ketika ada siswa baru masuk, biasanya kan para organisasi siswa untuk kakak kelasnya seperti IPM ataupun seperti di luar IPM seperti OSIS itu kan ada kegiatan nih untuk anak siswa-siswa barunya. Nah, di masa pandemi ini mungkin apakah IPM punya sebuah program atau planning yang sekiranya khusus untuk anak kelas 7-nya yang baru ini? Kalau buat anak kelas 7 yang baru sih kita masih belum ada ya. Kalau buat yang anak kelas 8 mungkin latihannya itu buat megang event yang bulan ini sih. Oke, sekarang coba kepada untuk Danus sendiri di bidang dakwah ini di masa pandemi ini apakah Danus punya sebuah program
yang sekiranya masih bisa dijalankan buat di masa pandemi ini, atau mungkin rencana ada planning seperti itu? Kalau di bulan selanjutnya ya, itu kan tadi katanya dia udah ada mau planning kayak lomba-lomba SD. Dari apa namanya di bulan selanjutnya itu kan ada salah satu lomba itu hafalan juga. Nah di situ juga pengen dari KDI. Terus KDI yang sebelum ada pandemi ini sering kayak ngadain ngaji bareng juga, ngadain hafalan bareng. Kalau yang saat pandemi ini ya cuman tadi ada pengen mau ada itu lomba buat anak SD yang hafalan tadi. Oke. Nah, jadi itu adalah sebuah program-programnya dari Eskul. Nah, sekarang untuk program jangka panjang, apakah ada mungkin yang dimana bisa dikhususkan untuk di tahun depan? Apakah mungkin ada punya target yang sekiranya di tahun depan? Buat target tahun depan. Kalau di tahun depan kita udah nggak jadi IPM sih. Jadi IPM-nya udah ganti jadi kelas 8 sama kelas 7. Makanya di bulan depan kita mau open recruitment buat anak kelas 7. Nah, kalau misalnya di kelas 9 akan mungkin udah waktunya regenerasi gitu ya, sudah off. Terus nanti peranan dari kelas 9 itu seperti apa? Biasanya gimana? Kalau buat kelas 9 sendiri, kalau misal udah selesai nggak IPM lagi, itu biasanya cuman ngasih saran-saran aja sih buat adik kelasnya. Oke. Terus juga kalau ada event kita kalau misal kayak diminta bantuan gitu kan kita juga bantuin mereka. Baik. Nah, kadang-kadang kan dalam sebuah program itu ada nih seperti berkolaborasi, entah itu dari IPM dengan kelompok yang lain atau mungkin bahkan di luar sekolah atau mungkin dengan para guru-guru yang ada dari pihak sekolah sendiri. Nah, untuk IPM sendiri apakah punya program yang sifatnya berkolaborasi dengan yang di luar IPM? Kalau buat tahun ini sih kayaknya nggak ada deh. Masih belum ada. Oke, nah untuk IPM sendiri, ini kan IPM sudah terdiri dari kelas 9 dan kelas 8. Berarti ini jumlah personalnya ada berapa? Kurang lebih ada sekitar 15. Oke, ada 15. Sekretnya ada di mana? Kenapa? Kantornya. Sepertinya dulu udah pernah nyiapin ya? Ya, kalau tempatnya IPM itu ada di sebelahnya ruang guru di lantai 2. Oke. Nah, untuk IPM sendiri, kira-kira ini kan waktu di masa pandemi seperti ini, banyak nih yang sifatnya IPM ini mengalami kendala. Nah, kadang-kala juga untuk melakukan sebuah program kan juga semuanya bisa diistilahkan semuanya serba online. Nah, untuk IPM sendiri, cara mengatasi keterbatasan ini bagaimana? Kalau misalnya tadi programnya dibuat melalui Google Form, kira-kira mungkin untuk program-program lain, apakah ada sekiranya buat teknik-tekniknya tersendiri? Kalau buat tekniknya, kalau misal lagi online kayak gini tuh, setiap anggota itu harus lebih aktif aja sih, lebih aktif daripada biasanya. Soalnya kan semuanya serba online tuh. Iya. Oke. Nah,
untuk bulan ini, kita bicara bulan ini. Nah, jadi kan tadi sudah akan ada kegiatan untuk merekrut anak-anak kelas 7. Nah, kira-kira supaya anak kelas 7 ini tertarik dengan IPM, supaya anak kelas 7 ini bisa join kepada IPM, itu kira-kira apa nih yang udah disiapin dari IPM sendiri? Kalau dari kita itu kita mau bikin promosi lewat Zoom sih. Jadi setiap bidang nanti bakal presentasi tentang program kerjanya ke anak-anak kelas 7. Kira-kira kapan itu? Apakah sudah ditentuin tepat waktu tanggalnya, harinya? Kalau waktu sama tanggalnya sih kita masih belum. Kemungkinan habis setelah event yang bulan ini. Oke. Nah, untuk IPM sendiri, seperti Danus dari Ketua Bidang, apakah mungkin bisa kayak ada program-program yang sekiranya akan berjalan itu bisa bersama atau berkolaborasi dengan dari divisi lain, dari bidang yang lain? Ini gimana, Pak? Jadi misalnya tadi ada dakwah nih, program dakwah yang dilakuin sama bidang Daknus, dakwah Islam itu apakah bisa nih sekiranya berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain supaya target yang ingin dicapai berhasil gitu. Jadi sifatnya untuk itu tidak hanya Daknus sendiri. Selama jadi apa ya, ketua bidang KDI sih belum pernah. Tapi kalau mau ingin kolaborasi sih pastinya ingin. Cuman kita apa ya, kayak belum, kita ngerjain proker satu aja kadang kita itu bisa, kadang kita ada nggak bisanya gitu. Jadi kalau mau berkolaborasi dengan yang lain itu kayaknya masih mikir-mikir dulu gitu. Jadi kita mau fokusin, kadang itu ada yang program kerja belum tercapai gitu. Kita harus fokusin program kerjanya itu dulu. Jadi kita belum sempat berpikir, selama ini ya aku jadi ketua KDI sih belum sempat berpikir ingin berkolaborasi dengan yang lain. Tapi sebenarnya ya kalau kita diorganisasikan, kalau yang apa ya, yang bagus itu kan kita juga ingin berkolaborasi dengan yang luar, dengan yang lain gitu. Tapi di apa ya, akunya sendiri sih belum kayak apa ya, belum kayak ingin yang kolaborasi di luar, ini mencapai yang program kerjaku utama dulu. Nah, jadi kan seperti yang dikatakan Indah tadi kan untuk melakukan sebuah program kerja biasanya kan ada nih hambatan-hambatannya. Kira-kira dalam IPM yang dinaungi sama oleh Mas Tio ini, kira-kira hambatan IPM itu apa aja? Bisa kita share gitu? Kalau hambatan yang tahun kita ini itu sih karena semuanya serba online, jadi kalau mau ada apa-apa itu susah jadinya, kayak rapat susah, terus kayak misal kita mau ngadain event kayak gini kan juga harus online tuh, jadi agak susah sih. Oke. Nah, untuk mengatasi itu sendiri, kira-kira apakah IPM punya itu tadi, punya solusi, punya terobosan supaya IPM saat ini bisa menjadi IPM yang bertahan dari situasi seperti ini? Kalau menurutku itu sih kita harus lebih sering kayak misal ada apa itu kita harus rapatin, kayak misal mau bahas tentang event ini kita harus rapat, terus buat mau ngebahas yang open recruitment ini kita harus bahas secara online. Jadi untuk lebih aktif aja sih. Baik. Nah, IPM ini kan tidak hanya di sekolah kita aja, tapi kan juga ada nih IPM-IPM dari sekolah lain. Mungkin apakah punya akses atau pernah berkolaborasi dengan IPM yang ada di luar, atau mungkin IPM yang di atas sekolah, seperti IPM-nya Surabaya atau bagaimana? Kalau
di tahunku ini belum ada, cuman kalau di tahun sebelumnya itu udah pernah ada. Kan kalau di tahunku ini gara-gara ada pandemi kan, jadi kita nggak bisa buat ngadain event kayak gitu. Nah, untuk IPM sendiri, kalau hubungan IPM dengan itu, kayak kakak seniornya ini, apakah masih itu? Berarti masih connect? Ya, masih. Kayak misal sama Mbak Nazwa kemarin waktu kita rapat itu bahas tentang event buat bulan ini itu kita undang kakak kelas juga yang udah alumni itu. Buat jadi narasumbernya. Baik. Nah, waktu kita ini mau habis, mungkin Dio punya pesan buat untuk siswa-siswa lain, khususnya untuk program yang akan dilakuin dari IPM. Oke. Kalau buat aku yang kayak misal yang baru mau join aja ya. Kalau buat anak kelas 7 jangan lupa ini program kerjanya dilakuin semua, terus jangan pasif kalau lagi ada event, terus jangan diem mulu deh kalau di grup itu. Udah sih, dari aku itu aja. Danus, ada tambahan? Enggak sih, udah itu aja. Baik, jadi hari ini kita sudah kenalan dan kita juga sudah tahu tentang program-program dari IPM Eskul seperti ini. Berarti ini tahun 2019-2020. Ya. Iya, benar. Baik, itu podcast kita kali ini bersama dengan Dio dan Danus. Untuk selanjutnya kita akan melakukan podcast dengan tema lain dan narasumber yang lain. Baik, terima kasih. Thanks Danus dan Dio. Pasti semuanya terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.